Shalom, damai di hati, salam sejahtera untuk kita sekalian, dan terpujilah nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, karena di kesempatan malam hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan dengan ibadah evangelisasi kolom untuk Jemaat Zaitun dari kolom 1 sampai kolom 22. Dan ibadah kita di malam hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Danarti Kaunang Timbalino, Sarjana Teologi. Dan untuk selanjutnya dipersilakan kepada Kadim untuk memulaikan ibadah kita di malam hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang kita semua berdiri. Memulai ibadah ini mari kita menyanyi NNBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, Penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita. Mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Ibadah ditahbiskan, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Bila kulihat bintang gemerlap, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan, memuliakan, mengagungkan Engkau, Tuhan yang adalah pemilik kehidupan ini. Oleh rahmat dan kasih-Mu Tuhan, kami boleh hidup sampai saat ini
dalam pemeliharaan dan tuntunan Tuhan, sambil kami menyaksikan keagungan kuasa-Mu. Dan sungguh oleh anugerah-Mu Tuhan, kami hidup dalam keselamatan yang Tuhan nyatakan. Dan Engkau memperkenankan kami menjalani hidup untuk melaksanakan apa yang Tuhan amanatkan bagi kami sebagai orang-orang percaya untuk mewujudkan panggilan iman. Tetapi Tuhan, sadarlah kami dalam menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan. Kehidupan ini kami hiasi dengan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Apa yang kami lakukan dan perbuat di tengah-tengah kehidupan kami sering bertentangan dengan apa yang seharusnya kami lakukan di hadapan Tuhan sebagai umat yang dikasihi Tuhan. Kami telah mengingkari kuasa kasih-Mu dengan merasa bahwa apa yang kami lakukan, bahwa itu semua karena kemampuan dan kekuatan kami. Dan segala pencapaian hidup kami itu karena perjuangan kami sendiri. Tetapi sesungguhnya Tuhan, dalam iman kami memahami bahwa segala sesuatu yang kami miliki dalam kehidupan ini itu karena anugerah Tuhan. Itu karena perkenanan Tuhan untuk menjadi bagian dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Karena itu Tuhan, dalam persekutuan saat ini, dalam ibadah kolom Jemaat Zaitun kolom 1 sampai kolom 22, kami datang dalam kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan sambil mengaku akan semua kesalahan dan pelanggaran yang telah kami perbuat di dalam kehidupan ini. Kami mengaku Tuhan bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Dan kami mohon ampunilah kami. Kasihanilah kami Tuhan, sayangilah kami. Kiranya oleh rahmat dan anugerah-Mu kami dibaharui agar menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami sungguh layak hidup sebagai umat yang Engkau kasihi dan menyatakan segala sesuatu yang baik, yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami boleh tetap menjalani kehidupan dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan. Ini kami Tuhan yang mengaku dosa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih.
Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan malam ini, yang oleh perkenanan Tuhan, Jemaat Zaitun Karombasan Ranotana Weru kolom 1 sampai kolom 22 boleh beribadah kepadamu Tuhan yang kami laksanakan di rumah masing-masing. Kesempatan yang indah dan baik ini kami percaya Tuhan adalah anugerah-Mu bagi kami. Untuk kami menyatakan kehidupan yang mencari Tuhan, beribadah memuliakan mengagungkan Tuhan. Karena itu kiranya Tuhan layakkan kami saat ini untuk membaca merenungkan firman-Mu, firman yang menjadi pedoman hidup kami, yang menuntun mengarahkan kehidupan kami sebagai umat-Mu untuk hidup dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Sehingga kami memiliki pemahaman yang benar akan semua karya Tuhan yang mulia. Dan dengan pemahaman yang benar itulah kami mampu melaksanakan amanat Tuhan sesuai dengan apa kata firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Ini kami yang bersyukur berfirman bagi kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab dalam Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai ayat 20. Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai ayat 20. Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak, ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yaitu Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar.
Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apakah kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Damai di hati. Sebagai warga gereja yang adalah bagian dari warga masyarakat, dalam hal ini kita sebagai warga masyarakat Indonesia, tentu kita terpanggil untuk membangun bangsa yang sejahtera, memiliki harkat dan martabat, memiliki identitas serta karakter iman yang kuat dan berdaulat. Karena membangun bangsa adalah panggilan iman setiap orang percaya dalam suatu bangsa yang merdeka. Nehemia adalah seorang yang memiliki tekad dan semangat serta terpanggil untuk membangun bangsanya. Dalam hal ini untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang telah hancur menjadi reruntuhan di kota Yerusalem. Nehemia berasal dari suku Yehuda. Ia dibesarkan di tengah-tengah kehidupan dalam pembuangan. Dan ketika dia masih usia muda, dia diangkat menjadi pegawai di istana kerajaan Persia. Karena kecakapannya, ia dipercayakan suatu jabatan yang penting dan terhormat. Dia menjadi juru minum Raja Artasasta di istana Susan. Namun yang terpenting bagi Nehemia atau bagi seorang Nehemia adalah ia adalah seorang yang sangat mencintai Allah. Dia seorang yang sangat mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Karena itu tidaklah mengherankan kalau dia begitu bersedih ketika mendengar dan mendapat kabar bahwa tembok-tembok kota Yerusalem dan pintu gerbangnya telah hancur dan menjadi puing serta reruntuhan di kota Yerusalem. Namun yang membuat Nehemia bersedih bukan karena tembok-tembok yang telah hancur, tetapi akibat dari kehancuran tembok di kota Yerusalem itu, yaitu yang mendatangkan penderitaan dan kesusahan yang amat sangat bagi orang Israel atau bagi mereka yang tinggal. Dan informasi tentang keberadaan itu Nehemia dapatkan ketika dia sedang bertugas sebagai juru minum di istana Raja Artasasta. Saudaranya Hanani berkunjung bersama dengan beberapa orang Yahudi. Dan dia mendengarkan semua yang mereka sampaikan tentang situasi kehidupan penduduk Yerusalem pada masa itu. Dalam kesedihannya Nehemia berpuasa dan berdoa kepada Allah. Dan dalam doa ia menyatakan
tentang pengakuan dosa bangsanya, pengakuan dosa pribadinya maupun pengakuan dari dosa dari keluarganya. Dan ia mengingat janji-janji Tuhan bagi orang-orang yang melakukan perintahnya, melakukan kehendaknya. Dan ketika melaksanakan tugasnya sebagai seorang yang menyiapkan anggur buat raja, nampaklah akan kesedihan yang dialami oleh Nehemia. Dan raja sangat menyadari keadaan itu karena apa yang ditunjukkan oleh Nehemia tidak seperti pada kebiasaan yang disaksikan oleh Raja Artasasta. Dan raja menanyakan, mengapa Nehemia bersedih? Dan Nehemia menyampaikan semua yang menjadi pergumulan pribadinya. Dan ia pun meminta izin kepada raja untuk dapat pergi ke Yerusalem. Dan atas belas kasihan Tuhan Allah dan atas izin raja dan semua fasilitas serta kemudahan-kemudahan yang ia terima dan dapatkan, maka pergilah dan berangkatlah Nehemia ke Yerusalem untuk mewujudkan harapannya, walaupun ia juga harus berhadapan dengan tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perikop Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20 ini mengungkapkan dan menyatakan mengenai tekad, semangat dan usaha untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Setelah 3 hari Nehemia berada di Yerusalem tanpa melakukan apa-apa dan tanpa memberitahukan kepada siapapun, maka kemudian dengan semangat dan ketulusan hati untuk melakukan suatu pekerjaan demi kemuliaan Tuhan, Nehemia berinovasi untuk menata segala yang akan dilaksanakannya dan semua yang akan dikerjakannya secara terencana dengan tidak berpusat pada dirinya sendiri, melainkan berpusat pada kehendak Allah untuk dikerjakan bersama-sama dengan orang-orang Yahudi. Dalam hal ini Nehemia tidak berusaha sendiri, tetapi dia mau melibatkan semua orang di sana untuk bersama-sama membangun tembok Yerusalem sebagaimana yang menjadi harapannya. Dan untuk itulah Nehemia mengadakan observasi mengenai kerusakan tembok Yerusalem. Nehemia mengadakan kunjungan, pengamatan dan penelitian tentang keadaan Yerusalem guna mewujudkan niatnya untuk membangun tembok kota itu. Bagi Nehemia bahwa ia harus memahami betul situasi dan kondisi yang dihadapinya. Ia mencari data yang akurat, memahami segala kemungkinan dalam proses pembangunan. Ia mempelajari kekuatan, peluang, hambatan, dan tantangan yang mungkin muncul dalam upaya membangun tembok itu. Namun semuanya itu, Nehemia hanya terfokus pada kekuatan Allah. Bukan pada kekuatan dan kemampuannya sendiri. Tapi terfokus pada kekuatan Allah sebagai sumber pertolongan. Itulah sebabnya Nehemia membangun tekad dan semangat berlandaskan pada kekuatan Allah. Dan setelah selesai melakukan observasi tentang keadaan kota Yerusalem, ia menemukan bahwa benar berita yang dia terima sesuai dengan kenyataan yang ia saksikan sendiri tentang situasi kehidupan kota Yerusalem. Sehingga dengan tekun, dengan teliti, dengan cermat dan serius, Nehemia mengupayakan pembangunan kembali tembok kota Yerusalem itu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, maka dengan tekad, semangat dan harapan, Nehemia berusaha untuk memotivasi dan mengajak penduduk Yerusalem untuk membangun kembali
tembok kota Yerusalem sambil meyakinkan mereka bahwa rencana itu semua sudah digumuli dalam Tuhan setelah mendapatkan restu dari Raja Persia, yaitu Raja Artasasta, agar mereka dapat meraih kembali kehormatan bangsa dan memperkuat jati diri sebagai umat Tuhan. Nehemia melihat bahwa tantangan itu bukan hanya sebagai tantangan untuk bangsanya, tantangan untuk orang-orang yang ada di kota Yerusalem, atau dapat dikatakan itu tantangan kamu, tetapi sebagai tantangan bersama. Tantangan bagi penduduk Yerusalem maupun tantangan bagi dia sendiri sebagai bagian dari umat Tuhan. Sebab itu harus diatasi dan dikerjakan secara bersama-sama. Dan atas kemurahan tangan Allah, maka dengan sepenuh hati penduduk Yerusalem memberikan dukungan positif atas ajakan Nehemia untuk membangun tembok kota itu dengan menyatakan siap, kami siap membangun, disertai tindakan nyata untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik itu. Namun dalam melaksanakan pekerjaan itu ada gangguan-gangguan dan upaya untuk menghalangi usaha membangun tembok kota Yerusalem dengan mendapatkan ejekan dan penghinaan, mendapatkan ancaman dari Sanbalat, dari Tobia dan dari Geshem. Akan tetapi Nehemia yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka dan yang akan mengaruniakan keberhasilan bagi hamba-hambanya. Itu keyakinan yang dimiliki oleh Nehemia ketika menghadapi tantangan, ancaman ataupun penghinaan, ejekan dari orang-orang yang tidak menghendaki mereka untuk membangun kembali kota Yerusalem. Persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar dari firman Tuhan ini, tentu kita diberikan pemahaman dan penghayatan yang benar bahwa Tuhan Allah hadir dalam kehidupan hamba-hambanya, dalam kehidupan hambanya Nehemia serta relasinya dengan lingkungan termasuk saudara-saudara sebangsanya yang dalam kemalangan dan penderitaan yang dialami oleh karena kehancuran kota Yerusalem, tembok Yerusalem yang runtuh, di mana mereka terancam dari berbagai pihak untuk merampas segala milik kepunyaan mereka. Sehingga ketika berhadapan dengan tantangan, Nehemia memiliki kemampuan yang didasarkan pada Tuhan Allah semata. Karena hal mendasar dari semua kemampuan, kekuatan, dan keberhasilan Nehemia adalah kekuatannya, adalah kedekatannya kepada Tuhan. Betapa dia mendekatkan diri kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala hal, dalam segala tindakan yang akan ia lakukan bersama dengan penduduk Yerusalem. Dan itulah yang menjadi kunci keberhasilan Nehemia. Ia yakin akan kuasa dan pertolongan Tuhan. Dengan kuasa Tuhan, maka ia terus berkarya dalam kehidupan. Dan Tuhan juga punya cara yang luar biasa untuk menyatakan maksud dan kehendaknya mendatangkan keselamatan, kesejahteraan, dan ketentraman kehidupan bagi dunia dan manusia. Dan semua itu tidak kebetulan terjadi, tetapi semuanya dalam rencana dan rancangan Tuhan. Karena itu sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya, kita semua diajak, marilah belajar dari pengalaman kehidupan Nehemia, bahwa untuk membangun bangsa kita harus punya tekad dan inisiatif untuk melibatkan diri dan menggerakkan semua potensi diri kita dengan ketulusan hati dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mulia. Bukan dalam rangka untuk mencari kehormatan diri,
bukan demi kebanggaan diri, bukan untuk puji-pujian yang sia-sia, tetapi demi keagungan dan kemasyhuran nama Tuhan. Kalau mungkin Nehemia bukan orang seperti itu, tidak ada tekad, tidak ada motivasi, bukan seorang yang realistis, penuh inovasi, mungkin dia berpikir, untuk apa kita mau bangun tuh Yerusalem? So ada jabatan yang baik, jabatan terhormat, hidup so nyaman, so tentram, untuk apa lagi bersusah-susah? Tapi seorang Nehemia adalah seorang yang mengasihi Tuhan, yang setia kepada Tuhan, yang begitu mencintai Tuhan. Dan ketika melihat umat Tuhan dalam penderitaan, dia tergerak, termotivasi, punya tekad dan semangat untuk membangun kota yang hancur, tembok yang hancur, demi ketentraman, kesejahteraan bangsanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjalin kehidupan di dunia sekarang ini, sungguh disadari ada banyak tantangan, kesulitan dan ancaman-ancaman yang akan kita hadapi dalam kehidupan baik pribadi, dalam kehidupan keluarga kita, persekutuan sebagai umat Tuhan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan dalam usaha untuk membangun bangsa kita, bangsa ini yang kita cintai. Namun apapun kenyataannya, jika ada rasa kebersamaan, ada rasa persatuan, ada rasa kesatuan, maka semua akan terselesaikan dan keberhasilan kita raih oleh karena pertolongan Tuhan. Ketika kita selalu meminta kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menggantungkan segala harapan kepada Tuhan, untuk kita dapat mengisi kemerdekaan ini. Karena sebagai bangsa, kita akan merayakan kemerdekaan yang ke-75 di tahun 2020 ini. Dan karena itu kita terpanggil untuk mengisi kemerdekaan ini dengan semangat, dengan tekad dan motivasi untuk membangun kehidupan bangsa yang sejahtera, tentram, damai, aman dan sentosa. Karena itu marilah dengan penuh semangat, dengan tekad yang kuat, serta dengan pengharapan yang teguh, kita membangun kehidupan persekutuan bersama, membangun kehidupan bangsa bersama. Terutama dalam rangka kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tetap bertekad untuk selalu melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, yang dihimbau oleh pihak gereja. Melaksanakan protokol kesehatan demi keamanan diri kita, demi keamanan kehidupan sesama kita. Sehingga kita boleh hidup dalam ketentraman, dalam perlindungan Tuhan, kita merasa aman dan tentram, menjalani kehidupan dan terus berkarya, mengisi kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyatakan syukur dengan memberikan persembahan. Sementara kita memberi persembahan, mari kita menyanyi, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman
kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam sorga, karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan ini, yang memperkenankan kami umat-Mu menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Betapa kami merasakan perlindungan Tuhan. Engkau Allah yang hidup, yang selalu hadir dalam keberadaan kehidupan kami umat-Mu. Karena itu Engkau Tuhan yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, Tuhan Kepala Gereja dan Tuhan dunia. Karena itu Tuhan, hanya kepadamu kami selalu menggantungkan segala harapan hidup kami. Sambil bermohon Tuhan memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk terus berkarya, menjalani kehidupan, mengisi hari-hari kehidupan pemberian Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami menyadari hanya oleh pertolongan Tuhan, maka kami dapat melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan amanat-Mu dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami bermohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kehidupan gereja-Mu sebagai persekutuan orang-orang percaya untuk menyatakan peran dalam mengusahakan pembangunan bangsa secara bersama-sama. Kami sebagai warga gereja merupakan bagian dari warga masyarakat satu bangsa yang merdeka, terpanggil untuk membangun kehidupan, agar kesejahteraan, ketentraman, kedamaian hidup menjadi bagian kami semua, dan kami dapat menikmati itu dalam anugerah-Mu Tuhan. Kiranya juga kesatuan dan kebersamaan dalam usaha membangun kesejahteraan selalu kami nyatakan dalam motivasi iman, dalam tekad yang sungguh dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Sehingga tantangan dan pergumulan yang diperhadapkan bagi kami dalam upaya untuk membangun bangsa bersama, kami dapat menghadapi semua itu dengan kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Sehingga apa yang kami nyatakan bukan hanya terfokus pada tantangan dan pergumulan yang diperhadapkan bagi kami, tapi terfokus kepada Tuhan. Sehingga berbagai hal yang kami upayakan memberikan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan setiap persoalan permasalahan dalam kehidupan ini. Kami pun berdoa Tuhan, bermohon kiranya Engkau menyertai untuk semua kegiatan dalam perayaan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun perayaan di tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya oleh karena apa yang sedang kami hadapi, pandemi COVID-19 yang membatasi berbagai hal, tetapi tidak mengurangi semangat kami semua sebagai warga masyarakat
sebagai warga negara Indonesia untuk senantiasa menyatakan syukur kepada Tuhan. Oleh karena menghayati, merenungkan semua perbuatan Tuhan yang ajaib yang telah menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sehingga kami dalam kemerdekaan sampai saat ini. Dalam kebebasan yang terkontrol untuk mengembangkan kehidupan dalam rangka meraih berbagai hal yang baik demi kebaikan kehidupan kami sebagai masyarakat, sebagai suatu bangsa. Sehingga dalam merayakan perayaan HUT kemerdekaan ke-75, kami tetap menjaga protokol kesehatan dengan semua yang dianjurkan, sehingga kami terhindar dari paparan COVID-19. Bapa di sorga, dalam persekutuan ibadah malam hari ini kami pun teringat dan berdoa bagi mereka yang dalam pergumulan oleh karena berbagai permasalahan, persoalan kehidupan yang sedang dialami. Permasalahan, persoalan dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam pekerjaan masing-masing kami, dalam berbagai aktivitas, dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Tuhan kiranya berikan pengharapan yang besar bagi kami, keyakinan yang sungguh bahwa ketika berjuang bersama dengan Tuhan untuk melakukan semua kebaikan-kebaikan, apapun tantangan yang ada, kami beroleh kasih karunia Tuhan untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik, menyelesaikan setiap persoalan yang kami alami dan kami hadapi. Berdoa juga bagi mereka yang sakit dalam pergumulan, dalam kelemahan, baik yang sakit dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, bahkan yang dalam pemulihan. Tuhan tahu keberadaan hidup mereka. Tuhan pun yang sementara mendengarkan harapan-harapan permohonan mereka. Tuhan kiranya karuniakan keteguhan iman dan selalu hanya bersandar kepada Tuhan sambil menantikan kasih karunia Tuhan dinyatakan. Mereka tetap melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan, menjalani kehidupan sebagai umat kepunyaan Tuhan yang layak untuk menikmati kasih kesetiaan dan kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang-orang yang hidup hanya bersandar kepada Tuhan. Kami pun berdoa Tuhan bagi masyarakat, bahkan bagi jemaat yang terdampak akibat pandemi COVID-19, yang kehilangan pekerjaan, yang tidak ada lagi penghasilan dalam menjalani kehidupan ini, bahkan yang kekurangan dalam segala persoalan hidup karena akibat dari COVID-19 ini. Tuhan beri kekuatan dan kesabaran. Tuhan buka jalan kehidupan bagi mereka agar mereka dapat melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan untuk kehidupan mereka, berupaya berusaha dalam Tuhan. Sehingga permasalahan mereka dapat teratasi. Dan mereka terus hidup memuliakan Tuhan, menjalani hidup yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Kami pun berdoa Tuhan bagi mereka yang bersyukur oleh karena berbagai peristiwa-peristiwa yang mensukacitakan, berbagai pengalaman iman bersama dengan Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan, berbagai kesukacitaan yang mereka nikmati oleh karena kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang mereka terima. Mereka yang boleh menikmati usia baru, hari ulang tahun kelahiran, bahkan menghayati pemeliharaan penyertaan Tuhan dalam kehidupan berumah tangga sebagai keluarga Kristen. Kuduskanlah kesukacitaan mereka. Semua hal yang mereka nikmati dalam anugerah-Mu Tuhan, sungguh dipahami, disadari bahwa itu semua karena
perbuatan Tuhan yang ajaib karena kasih karunia Tuhan yang diberlakukan bagi mereka. Dan mereka senantiasa mengarahkan kehidupan ini hanya kepada Tuhan, mengucap syukur dalam segala keberadaan. Bapa di sorga, kami pun berdoa untuk pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, jemaat Zaitun Karompatan Danau Tanak Weru. Dalam melaksanakan semua amanah Tuhan, dalam kehidupan bersama membangun persekutuan. Berkati kami semua Tuhan, anggota jemaat, agar kami selalu punya harapan yang teguh kepada Tuhan, menjalani kehidupan dengan situasi apapun. Kami hanya bersandar kepada Tuhan dan selalu dimotivasi dalam iman untuk melakukan hal yang terbaik demi kemuliaan dan keagungan nama-Mu. Demikian juga berdoa Tuhan bagi pengurus UPKB pra kolom 1 sampai kolom 22, komisi-komisi kerja, komisi BIPRA, pelayan khusus, Syamas, Penatua, guru agama dan para pendeta, agar dalam tuntunan kasih-Mu Tuhan, kami selalu disertai, diberikan kekuatan dan kemampuan, motivasi iman dan semangat yang baru untuk bekerja sama dalam membangun kehidupan persekutuan ini, dalam melaksanakan pekerjaan pelayanan yang Tuhan amanatkan bagi kami dengan setia, dengan penuh sukacita, dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Dan apa yang Tuhan kehendaki kami dapat nyatakan di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan, kami pun berdoa untuk panitia Hari Raya Gereja di tahun 2020 ini. Dengan berbagai hal yang telah mereka upayakan dalam berbagai perayaan gerejawi. Masih ada lagi yang harus mereka kerjakan di hari-hari selanjutnya. Tuhan sertai mereka terus memiliki semangat dalam melaksanakan berbagai hal yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Mereka selalu bersatu untuk membangun kehidupan di dalam jemaat Shalom, di dalam jemaat Zaitun Karompatan Danau Tanak Weru. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang telah Engkau karuniakan bagi kami. Kami sungguh menghayati kebaikan-kebaikan Tuhan yang anugerahkan berkat-berkat dalam kehidupan ini. Mensyukuri segala pemberian Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami telah memberikan persembahan. Karena apa yang kami berikan Tuhan, semua itu akan kami pakai, kami manfaatkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam menopang pekerjaan pelayanan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Dan jemaat terus mengalami kemajuan dalam kehidupan bersama untuk saling melengkapi dalam segala keberadaan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami yang bersyukur, kami pun berdoa untuk para relawan, para tim medis yaitu dokter dan perawat dalam pemberian diri mereka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baik juga gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 bersama dengan pemerintah dalam berbagai upaya. Tuhan kiranya sertai mereka, berkati mereka Tuhan. Berikan selalu semangat. Dan dalam perlindungan Tuhan mereka terus berupaya melaksanakan apa yang harus mereka kerjakan dalam iman. Sehingga semua yang terbaik dapat mereka kerjakan dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Dan kami pun semua sebagai masyarakat akan selalu patuh pada aturan. Memakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak, tidak berkerumun dengan banyak orang, dan selalu
melaksanakan segala sesuatu sebagai bentuk ketaatan kesetiaan kami melaksanakan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan yang bersyukur dan bermohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mengakhiri ibadah ini mari kita menyanyi, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Demikian ibadah ini, jemaat dipersilakan duduk. Demikianlah ibadah evangelisasi Jemaat Zaitun kolom 1 sampai kolom 22 telah dilaksanakan, dan mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Zaitun menyampaikan banyak terima kasih kepada Kadim, Ibu Pendeta Danarti Kaunang Timbalino Sarjana Teologi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Shalom.